kepada UMKM di Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Kediri, dan juga di Kota Batu. Baik, pada sore hari ini beliau akan membawakan materi mengenai pengenalan media dan dunia digital. Kepada Bapak Arifudin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil berdiri ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya senang sekali dan sebenarnya saya juga gugup ketika harus berhadapan dengan teman-teman dari Blitar, karena saya juga berasal dari Blitar. Rumah saya itu di bawah Gunung Kelut Bapak Ibu. Kalau dari mana Talun itu masuk ke utara, ya di Tambahan tepatnya. Baik, saya dikasih waktu berapa menit ini, berapa menit? Jam 6, mohon maaf nanti berarti untuk sholat maghribnya berarti sedikit bergeser gitu Bapak Ibu. Semoga nanti pertemuan ini bisa membawa manfaat dan masih tetap bersemangat ya. Apa perlu kita nyanyi ya lalwaton dulu? Oke, baik. Saya sebenarnya di sini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu. Saya sharing, barangkali nanti ada beberapa yang bisa kita diskusikan. Mungkin pengalaman Bapak Ibu juga selaku mungkin dari beberapa dari teman-teman Ansor, dari Pak Kaya, dari IPB dan IPBNU dan IPNU, kemudian dari Pergunu juga. Kalau saya lihat di daftar hadir tadi, dan Bapak Ibu dari lembaga-lembaga di bawah naungan NU. Beberapa waktu yang lalu saat pandemi saya berkesempatan berkolaborasi dengan teman-teman dari teman-teman komunitas di bawah lembaga NU juga, ada dari teman-teman dosen, kemudian juga praktisi. Kemudian kelemahan kita itu salah satunya adalah ketika kita ditanya potensi Bapak apa, itu kita nggak mau menjawab karena kita nggak mau sombong. Kalau diminta untuk bertanya apa ya, kalau kelemahan misalkan, saya ditanya, Mas Arif kelemahannya apa? Oh banyak, saya itu nggak bisa ini, saya itu nggak bisa ini, nggak bisa ini. Tapi kalau diminta untuk menyebutkan kelebihan, kita nggak mau, atau mungkin karena apa ya, karakter dari teman-teman NU itu memang seperti itu, jadi tidak mau sombong, tidak mau terlihat, tapi di luar itu aktivitasnya luar biasa. Nah itu yang kemarin akhirnya menjadi inisiasi dari beberapa teman mengadakan aktivitas kolaborasi NU. Jadi kami menyebutnya waktu itu No Collaboration, jadi NU Collaboration di NU Online. Next, Mas Akid. Ini tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Vinda, Bapak Ibu. Jadi ini nanti saya ingin mengajak diskusi. Tadi ada yang bertanya, menerapkan TikTok, kalau nggak salah saya tadi mendengarkan di luar, menerapkan TikTok atau sosial media supaya bisa dijangkau oleh anak-anak itu bagaimana? Kita bisa mengajar dengan TikTok. Kalau selama ini TikTok itu kan kesannya hanya bergoyang, berjoget, sisi minusnya itu sangat tinggi kalau kita melihat, tetapi digital atau saya gaptek tidak. Tetapi justru kenapa kok Facebook itu digunakan dan bisa ada interaksi, ada, kalau di teman-teman mahasiswa itu menyebutnya itu ada engagement gitu ya, jadi ada keterikatan antara netizen dengan pengelola sosial media. Kita bisa melihat rata-rata pengguna Facebook itu seperti usia saya sudah 15 tahunan ya, berarti misalkan kalau dulu pertama menggunakan Facebook usia 35, sekarang usia 50 itu juga masih ada yang menggunakan Facebook. Facebook lebih kalau saya membaca itu untuk segmentasinya itu usianya itu lebih apa istilah, lebih senior gitu ya, lebih dewasa dibandingkan pengguna Instagram. Nah, sebenarnya bisa mencoba untuk memanfaatkan dua-duanya.
ya bisa Facebook, Instagram ataupun juga TikTok, itu bisa kita maksimalkan asalkan yang mengelola itu ada. Jangan sampai nanti wis aku bikin Instagram, kemudian karena masih euforianya masih tinggi, semangatnya untuk membuat Instagram itu tinggi, 1 bulan 2 bulan itu masih ada, kita masih sergap posting, tapi setelah itu kita sudah capek, kegiatannya sudah sudah padat, kemudian foto kita upload saja, kadang kita tidak kasih caption, kadang juga mau foto juga pas memorinya full gitu biasanya, nah itu juga akhirnya tidak terekam dengan baik dan tidak ada strategi untuk kesana. Sehingga dengan memaksimalkan salah satu media sosial saja menurut saya itu sudah cukup, asalkan interaksinya itu bisa dibangun. Nah, kelemahan kita Bapak Ibu di pengelola sosial media itu adalah membangun engagementnya, membangun interaksinya. Kadang kita tidak sadar bahwa setiap komen itu harus kita tanggapi. Kadang kita biarkan gitu ya, kita biarkan. Apalagi untuk komen-komen yang negatif itu sering kita abaikan. Justru kita tidak tahu algoritma yang muncul di sosial media itu seperti apa. Apakah dengan menanggapi itu akhirnya akan bisa muncul di timeline orang lain, nah itu bisa jadi memang seperti itu. Jadi memang kelemahan kita itu adalah ketika kita sebagai admin atau sebagai pengelola, kita tidak atau kurang bisa menjaga engagement, kurang bisa menjaga interaksi. Yang komen bisa kita kasih love, kemudian kita kasih komen balik, atau kita juga sering-sering ngasih komen bisa juga ke lembaga-lembaga yang sama gitu ya, yang dibawa lembaga NU, ataupun juga kita juga bisa memberikan komen atau like atau love ke beberapa lembaga yang lain. Itu menurut saya bisa membangun interaksi dari media sosial yang kita kelola. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mencoba untuk menghubungkan peran dari desain grafis dan copywriting itu untuk pengelolaan sosial media yang sangat sederhana itu seperti apa. Kalau mungkin misalkan kalau kita harus kalau di istilahnya di website kita bisa membangun landing page dan seterusnya, kita tidak masuk ke sana dulu, tetapi mencoba untuk mensinergikan antara sosial media yang kita kelola dengan membangun copywriting yang bagus ya untuk lembaga Bapak Ibu. Kita mencoba untuk membuatnya sederhana, tetapi ada keterikatan. Nah, salah satu contohnya Mas Adit, minta tolong next. Ini tadi sudah dibahas oleh Bu Dinda, Bapak Ibu. Saya meng-highlight sedikit bahwa kenapa saya itu sering bertanya ke teman-teman mahasiswa yang minta bimbing. Saya ingin dibimbing sama Pak Arif. Ketika saya tanya, kenapa harus kamu yang saya bimbing? Itu kadang mahasiswa itu kesulitan untuk menjawab. Oh iya ya, kenapa ya? Itu tadi. Kadang kita itu punya kelebihan, tetapi tidak mau sombong gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa saya bisa ini Pak, saya bisa ini, saya bisa lulus tepat waktu, saya bisa lulus 1 semester karena saya punya kemampuan analisis yang bagus, bla bla bla. Itu kadang untuk mengungkapkan itu, walaupun memang dia itu mampu, tapi susah, tidak mau gitu. Akhirnya kita sering terbiasa dengan mengungkapkan kekurangan-kekurangan kita, tapi kelebihan-kelebihan kita itu kita tidak atau jarang menyadari kita punya kelebihan banyak, karena kita tidak pernah mengekspos atau bahkan kita tidak pernah berbicara dengan diri kita sendiri. Saya itu sebenarnya punya kelebihan apa ya? Kita nggak pernah mengestimasi itu, tidak pernah menghitung, sehingga ketika ditanya kelebihan itu jadi bingung sendiri, seolah-olah kita itu nggak punya kelebihan. Ini bisa membangun pemikiran kita untuk selalu berpikir positif gitu, sehingga tidak hanya melihat sisi kelemahan kita saja. Lagi Mas Adit. Ini yang tadi dibahas oleh Bu Dinda, ada beberapa contoh Bapak Ibu. Saya melihat di timeline Twitternya mahasiswa, di Instagram juga, walaupun di situ tidak menyebutkan atau tidak mengarahkan ke salah satu dosen gitu ya misalkan. Ini menurut saya juga hal yang menurut saya tidak harus kita saring. Barangkali kita pernah melakukan ini, tapi juga
sempat ada pembahasan bagaimana menghapus jejak digital itu susah. Saat ini kantor atau lembaga ketika menerima karyawan baru itu salah satu treatmentnya adalah melihat jejak digitalnya. Dulu dia pernah bekerja di mana, dia pernah mengumpat apa dengan atasannya sebelumnya, itu terikot Bapak Ibu. Nah ini yang menurut saya juga kita harus berhati-hati. Jejak sosial atau jejak digital itu memang sakit gitu ya, ketika kita pernah mengumpat walaupun bukan di tempat kantor baru, akhirnya kita orang yang akan menerima, oh dia sering mengumpat bosnya, ngelok-ngelok nih bosnya, menghujat, memaki-maki di sosial media. Itu nanti kalau saya terima, misalkan ada yang nggak cocok, mungkin saya akan dimaki-maki. Oh yes, nggak usah, saya nggak mau menerima karakter yang seperti ini. Walaupun dia pinter, walaupun IPK-nya bagus gitu, tetapi soft skill-nya untuk attitude-nya seperti ini juga menurut saya harus berhati-hati juga. Lagi Mas, ini yang berkaitan dengan kampus, kemudian yang berkaitan dengan kantor. Menurut saya mencari orang pintar itu gampang, tapi mencari orang pintar dengan good attitude itu yang susah Bapak Ibu. Semuanya itu bisa ketika kita mempelajari. Awalnya kita nggak bisa, kita mempelajari, akhirnya kita bisa, dan karena kita setiap hari melakukan itu, ya akhirnya kita pintar. Banyak yang melakukan seperti itu, tetapi dengan good attitude itu tidak banyak. Dan ini yang perlu kita sama-sama kita renungkan Bapak Ibu. Mas. Nah, saya kasih 1 menit Bapak Ibu untuk membuat caption ketika Bapak Ibu melihat atau mungkin akan mengunggah foto ini atau melihat foto ini. Kira-kira teks apa yang akan pertama kali muncul di benak Bapak Ibu? Saya kasih waktu 1 menit ya. Boleh ditulis di notebook. Nanti saya tanya kira-kira captionnya apa di sini.